Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kalian semua tetap selalu dalam keadaan bersemangat untuk terus belajar. Nah, adapun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah di bab 2 ini, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu globalisasi, berikut juga ada ciri-cirinya dan juga ada bentuk-bentuk globalisasi. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah dampak dari globalisasi. Nah, adapun dampak dari globalisasi. Yang pertama, yaitu berdampak pada bidang ekonomi. Nah, dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian, itu bisa membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar, di mana kekuatan ini semakin terintegrasi tanpa adanya rintangan dan batas teritorial antar negara. Nah, selain itu, globalisasi juga membuat batas-batas suatu negara menjadi kabur dan hubungan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional menjadi semakin erat. Selain itu, globalisasi perekonomian di satu pihak itu bisa membuat peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, sebaliknya, hal tersebut juga bisa membuat atau membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, jadi itu dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Adapun dampak globalisasi di bidang kebudayaan. Dampak globalisasi kebudayaan. Nah, pada dasarnya, globalisasi itu bisa mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk salah satunya aspek kebudayaan itu sendiri, di mana globalisasi sebagai sebuah gejala. Artinya, dengan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia, atau dengan istilah kultur. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan ini secara intensifnya ini terjadi pada awal abad ke-20. Nah, hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, komunikasi pada masa kini cenderung tidak memerlukan proses tatap muka secara fisik, tetapi bisa juga berlangsung melalui media elektronik seperti layanan webcam pada komputer ataupun layanan video chat pada telepon pintar atau smartphone. Nah, dengan adanya perubahan ini menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan dimanapun. Dengan adanya hal ini juga bisa menyebabkan semakin cepatnya proses globalisasi di bidang kebudayaan. Nah, itu adalah dampak globalisasi di bidang kebudayaan. Nah, selain itu, ada pun juga dampak globalisasi di bidang teknologi. Seperti yang kita ketahui, masa kini kita sudah
masuk dalam era globalisasi, di mana semua teknologi semua serba terbarukan. Teknologi yang kita nikmati sudah canggih, berbeda halnya dengan teknologi-teknologi di masa lalu. Nah, di masa depan, manusia akan lebih banyak lagi bergantung pada teknologi, seperti komputer dan ponsel, yang dimana ini berkembang dengan begitu cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Perkembangan teknologi juga yang begitu pesat harus diimbangi dengan perkembangan akal dan kearifan moral manusia. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita harus bisa mungkin memanfaatkan sebaik mungkin terkait dengan perkembangan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya ada juga globalisasi di bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik ini bisa berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya paham-paham yang berasal dari luar negeri, seperti contohnya paham demokrasi, bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi sadar akan pentingnya peran rakyat dalam pemerintahan. Nah, dengan adanya paham demokrasi juga bisa membuat masyarakat dengan bebas mengeluarkan pendapatnya dan bisa mengawasi kinerja pemerintah. Namun, seiring dengan itu, globalisasi juga bisa mengancam kedaulatan suatu negara. Kenapa? Karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Dengan hal itu, orang-orang dengan mudah bisa masuk dan bahkan bisa dengan mudah mengakses informasi tentang suatu negara. Nah, selain itu juga, dengan masuknya berbagai paham dan kebudayaan asing, itu bisa membuat nilai-nilai budaya lokal menjadi luntur. Nah, ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi di bidang politik. Nah, selain itu, setelah kita mempelajari, setelah kita memahami akan segala dampak dari globalisasi tersebut, adapun upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi. Namun, sebelum itu, kita harus mempunyai, kita harus memiliki, kita membutuhkan unsur-unsur kepribadian dalam menghadapi globalisasi. Apa saja sih unsur-unsur kepribadian itu? Menurut Sewa Sumadjan, unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi yang pertama, yaitu kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, di mana dengan pengetahuan yang luas kita bisa membaca, kita bisa mengetahui akan kondisi dunia. Yang kedua, kita harus bisa mempunyai keahlian. Dengan keahlian
datang dari luar. Nah, yang ketiga, harus mempunyai cita-cita hidup. Nah, setiap orang pasti terlahir untuk menjadi pribadi yang sukses. Setiap orang yang terlahir ke dunia itu harus memiliki cita-cita dan tujuan hidupnya. Maka dari itu setiap individu harus mempunyai cita-cita hidupnya. Agar apa? Agar dia bisa tahu apa yang akan dia tuju dalam semasa hidupnya. Nah, yang keempat, unsur-unsur yang keempat yaitu memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Nah, di sini setiap individu, setiap masyarakat memposisikan diri dia ikut terlibat yang berkaitan dengan urusan kenegaraannya. Yang kelima, unsur kepribadian yang kelima, setiap individu atau setiap masyarakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya haknya itu apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini adalah hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara. Hak untuk hidup nyaman, hak untuk hidup sejahtera, dan lain sebagainya. Adapun kewajiban sebagai warga negara, contohnya yaitu kewajiban membayar pajak, kewajiban mentaati segala norma, hukum, dan peraturan yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus sadar dan kita juga harus menjalankan segala kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, unsur-unsur kepribadian yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global, yaitu setiap individu atau setiap masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, unsur-unsur kepribadian yang terakhir, yaitu setiap individu atau setiap masyarakat harus mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah yang dimana globalisasi ini adalah berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang, oleh setiap orang. Nah, dimana ketika ada masalah datang menghampiri, kita harus bisa menyikapi dan berpikir secara rasional agar kita bisa mencari tahu sebabnya apa dan upaya dalam mengendalikannya apa. Nah, di sini dituntutlah setiap individu atau setiap masyarakat harus mempunyai kemampuan berpikir yang rasional. Nah, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, harus bisa memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. Artinya apa? Kita harus bisa memilih mana budaya yang baik yang harus ditiru dan mana budaya yang tidak baik yang tidak boleh ditiru. Upaya yang kedua yaitu mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Nah, di sini kita bisa mungkin mempromosikan budaya kita ke dunia internasional, bisa melalui pembelajaran, bisa melalui media massa, sosial, media, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dituntut agar kita bisa terus berupaya melestarikan budaya negara kita, agar budaya kita tidak hilang dan tidak tergilas oleh budaya global. Nah, upaya yang berikutnya yaitu kita harus bisa menghargai dan selalu mencintai budaya Indonesia. Hal ini kenapa? Karena ketika kita berhenti mencintai budaya kita, itu artinya kita sudah tidak peduli lagi terhadap kebudayaan negara kita. Maka dari itu, kita harus selalu menghargai dan mencintai, bahkan melestarikannya, agar nanti anak cucu kita bisa terus menikmati kebudayaan peninggalan dari zaman leluhurnya. Nah, ini adalah upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang kebudayaan. Nah, yang
berikutnya, adapun globalisasi di bidang komunikasi. Upaya yang harus kita hadapi yaitu yang pertama, kita harus bisa mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Nah, sebagaimana ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu tentu harus ada etikanya. Etika dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna. Nah, terutama kalian para pemuda, kaum kalangan muda khususnya, harus bisa menggunakan, harus bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dengan sebaik mungkin. Di mana alat teknologi komunikasi yang kalian punya, gunakanlah untuk proses pembelajaran, untuk proses berkarya, dan yang lain sebagainya. Nah, upaya yang berikutnya, yaitu dengan adanya globalisasi komunikasi, itu dengan harapan bisa meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi komunikasi dari setiap individu. Nah, dengan adanya globalisasi komunikasi, menuntut setiap individu harus bisa meningkatkan kemampuannya untuk menguasai teknologi komunikasi. Hal ini kenapa? Agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak tertinggal akan menguasai teknologi komunikasi. Yang keempat, dengan adanya globalisasi komunikasi ini bisa mendorong produksi teknologi komunikasi dalam negeri. Nah, dengan harapan segala karya anak bangsa ini bisa terus dikembangkan dan terus berkembang dan bisa menjadi suatu produk yang membanggakan dalam negeri. Nah, ini adalah upaya-upaya yang harus upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya dan komunikasi. Adapun upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi, yang pertama, dengan adanya globalisasi ekonomi, ini dengan harapan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap individu atau setiap masyarakat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melalui pendidikan dan juga pelatihan. Dengan pendidikan kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran, melalui proses berkarya, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan pelatihan. Ketika kita mempunyai suatu keahlian, kita bisa terus mengasah kemampuan kita agar lebih baik lagi, agar lebih sempurna lagi, yaitu melalui lembaga pelatihan. Nah, upaya yang kedua, dengan adanya globalisasi ini, dengan harapan bisa meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Hal ini kenapa? Karena agar negara kita tidak terus bergantung pada negara luar. Nah, artinya dengan adanya pembiayaan dalam negeri kita bisa mandiri. Kita tidak bergantung kepada negara-negara tetangga lagi. Nah, berikutnya, dengan adanya globalisasi ekonomi, dengan besar harapan, masyarakat Indonesia ini selalu senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Artinya setiap masyarakat itu harus membeli atau mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi tidak ada lagi membeli produk-produk luar negeri. Jadi kita diusahakan untuk mencintai hasil karya anak bangsa. Nah, upaya yang keempat, dengan adanya globalisasi ini, dengan adanya globalisasi ekonomi ini, besar harapan bisa menghasilkan produk-produk yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi dengan adanya perekonomian secara global, mendorong masyarakat Indonesia untuk terus semangat lagi dalam menghasilkan produk-produk yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan hal tersebut bisa meningkatkan daya saing yang tinggi. Nah, ini adalah upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Adapun upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, kita harus bisa memilih alat transportasi yang tepat sesuai dengan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, kita selaku warga negara yang baik, selaku masyarakat dan individu yang baik,
kita harus bisa mempertahankan alat transportasi lokal. Dan yang terakhir, dengan adanya globalisasi transportasi, ini dengan harapan bisa meningkatkan teknologi transportasi ramah lingkungan. Artinya, kita ketika banyak globalisasi di bidang transportasi, mendorong individu atau mendorong anak bangsa untuk melahirkan suatu teknologi transportasi yang memang ramah lingkungan. Kenapa? Karena semakin banyaknya transportasi saat ini akan berdampak pada populasi, berdampak pada polusi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi dengan adanya teknologi transportasi yang ramah lingkungan ini bisa dengan harapan bisa mengurangi polusi-polusi yang ada di lingkungan kita saat ini. Nah, itu adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi dan transportasi. Nah, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi bidang politik, kita berharap bisa mendorong pemerintah agar pemerintah ini mau mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang sama-sama menguntungkan Indonesia. Nah, yang terakhir, dengan adanya globalisasi di bidang politik ini bisa mendorong pemerintah agar bisa meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional ataupun dunia. Nah, ini adalah upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang transportasi, bidang teknologi komunikasi, dan juga globalisasi bidang politik. Nah, adapun tugas untuk pertemuan kita kali ini, pahami kembali terkait dengan dampak globalisasi dan upaya dalam menghadapi globalisasi. Terus selanjutnya, buatlah suatu karangan yang berupa opini atau pendapat kalian terhadap dampak globalisasi dan upaya dalam menghadapi globalisasi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tugas ini harus kalian tulis di dalam buku tulis khusus mata pelajaran IPS, tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Dan tugasnya dikirimkan melalui Google Classroom-nya masing-masing kelas. Ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan pada pertemuan ini. Materi yang disampaikan pada hari ini mensyukurkan semoga bisa dipahami dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.